سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pasca bulan Ramadan ada 11 bulan yang akan kita hadapi bersama. Tentunya 11 bulan ke depan itu akan dipenuhi dengan berbagai macam ujian, cobaan, tantangan dan tribulasi kehidupan. Karena hidup itu sendiri adalah ujian. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini tidak akan lepas dari segala macam bentuk ujian, karena hidup itu sendiri adalah ujian. Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa lana'lamanal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan ya Allah, saya telah beriman? Kata Allah belum cukup, hingga Allah menurunkan nikmat, ujian, cobaan, tantangan, rintangan, tribulasi kehidupan. Justru ketika Allah memberikan ujian itu, hikmahnya apa? Allah ingin tahu siapa yang istiqomah terhadap keimanannya. Dan justru dengan ujian itu Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya. Oleh karena itu pasca bulan Ramadan dibutuhkan sikap istiqomah. Istiqomah itu berat,
Apalagi kita hidup sekarang ini, hidup di akhir zaman, di mana hidup kita sekarang ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Sampai Rasulullah memberikan gambaran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jadi nanti ada satu masa, kata Rasulullah, di mana kondisi umatku pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Berarti itu dahsyat. Fitnahnya berat, dahsyat. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Wah, kenapa? Kata Rasulullah, qala ya bi'udinahu bi'arti minat dunia. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita sekarang, apa sudah terjadi? Sudah. Berapa banyak sekarang, Ibu bisa lihat sendiri, orang menjual agama, menjual keyakinan, menjual din, menjual akidah demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu mudah. Bahkan kata Rasulullah, kalau sudah kondisi seperti itu sudah muncul di tengah-tengah umat Rasulullah itu, umat Rasulullah itu akan terbelah menjadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan. Artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Sampai seperti itu Rasulullah mengabarkan. Nah sekarang di Indonesia kondisi seperti ini sudah terang benderang. Apa bahasa Jawanya? Cetok welawet. Bahkan sekarang di Indonesia itu berbondong-bondong menjadi munafik. Antri. Ini jadi tren di Indonesia sekarang. Padahal Allah sudah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fi ad-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di dasarnya. Ibu bisa bayangkan, Rasulullah mengabarkan nanti paman beliau Abu Thalib itu kan mati dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah mohon kepada Allah supaya diringankan azabnya. Jadi nanti ketika di yaumil qiyamah, jari-jari kaki Abu Thalib ketika disentuhkan, ini baru nyentuh, disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya sudah mendidih. Bagaimana kalau diletakkan di dasarnya? Na'udzubillah, na'udzubillah minal. Tapi anehnya di Indonesia sekarang berbondong-bondong. Aneh. Kenapa kok berbondong-bondong sampai antri? Karena ternyata di baliknya ada min amplop bin fulus. Ada iming-iming jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaan. Akhirnya dia gadaikan agamanya. Dia gadaikan al-haq, kebenaran. Makanya kalau dalam bahasa akademik sekarang ini di Indonesia itu era politik post-truth. Apa era politik post-truth? Kebohongan. Kalau dalam bahasa agama kita, inilah namanya fitnah kegelapan. Fitnah kegelapan itu maknanya apa? Bukan terus akhirnya malam itu petang dedet gitu, gelap gulita. Tidak. Tadi kan sudah diingatkan kepada Rasulullah, yang dimaksud fitnah kegelapan itu kondisi umatku pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Kenapa? Banyak yang menjual keyakinan itu demi jabatan, kedudukan, pangkat, kekuasaan, popularitas, fulus. Gitu.
Ini contoh konkret. The founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini kan memunculkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Benar? Benar? Benar kan? Ini pendiri negara Republik Indonesia. Kira-kira bertahan dari? Saya tanya kepada ibu-ibu, bertahan dari? Habis hancur. Ini saya dengar sendiri dari mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, di depan tokoh-tokoh nasional. Jadi pasca reformasi di gedung DPR itu berkarung-karung fulus, bukan rupiah, Bu, dolar. Kalau dolar, mata berubah jadi hijau. Mata berubah jadi hijau. Itu berkarung-karung. Sehingga akhirnya Undang-Undang Dasar 45 dihapus, jadilah Undang-Undang Dasar 2002. Dengan apa? Kurs dolar. Sejak 2002 itulah akhirnya kapitalisme Amerika masuk, komunis Cina masuk, GP masuk. GP, global predator, Zionis, Yahudi, yang sekarang ini dikomandai oleh George Soros, yang kemarin datang ke Indonesia, Bill Gates, jualan vaksin. Jadi rakyat Indonesia akan dijadikan kelinci percobaan. Nah, Bu, Presiden Prabowo kan sudah mengumumkan, ya kan, Bill Gates mau uji coba vaksin. Loh, ini bahasanya presiden ini, rakyat ini harus cerdas. Nah, presiden sudah mengumumkan Bill Gates mau uji coba, berarti rakyat ini mau nggak dijadikan kelinci percobaan? Ya nggak mau. Nah, kalau rakyat semua minim jamaah Masjid As-Salam no, insya Allah jadi pijakan Presiden Prabowo untuk menolak. Karena kan presiden kan sudah kasih warning. Ini kita mau dijadikan kelinci percobaan. Coba ketika Bill Gates menjadikan kawasan Afrika jadi kelinci percobaan, yaitu vaksin polio, apa yang terjadi? Banyak anak-anak yang lahir di Afrika itu lumpuh gara-gara vaksin polio ciptaan Bill Gates. Ini. Jadi bukan terus akhirnya Pak Prabowo itu ngomong, ini loh Bill Gates mau uji coba itu, terus akhirnya rakyat harus, bukan itu bahasa diplomasi. Karena apa? Indonesia negara berkembang, nggak bisa nolak. Kecuali kalau Indonesia menjadi negara adidaya, bisa nolak seperti Amerika keluar dari WHO. Nggak mau. Amerika sudah, Donald Trump keluar dari WHO. Indonesia tidak berani karena negara berkembang. Nah ini Ibu, balik lagi ke laptop, tekan, tekan. Iya, soalnya seperti itu. Jadi intinya GP, global predator, itu tujuannya untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Berapa kira-kira kemarin ketika peristiwa COVID-19? Berapa juta rakyat Indonesia yang mati? Dan sekarang mau vaksin
tapi TBC. Nah, ibu-ibu, Rasulullah kan mengingatkan, cari pada orang yang paham, ya kan ya, paham tentang ilmunya. Nah, se-Indonesia ini yang pakarnya itu Profesor Dr. Siti Fadila Subari. Nah, beberapa waktu yang lalu saya undang ke Malang. Diinapkan di rumah teman saya di Karangploso. Kemudian beliau istirahat di Jalan Ijen, kebetulan ada jamaah Masjid Jenderal Ahmad Yani di transit di rumah Jalan Ijen, sebelahnya Profesor Janggan itu sebelahnya. Nah, itu di 2 masjid saja. Waktu itu saya minta beliau ke 2 masjid, yaitu Masjid Jenderal Ahmad Yani itu subuh, kemudian malamnya itu di Masjid Manarul Islam Saujaja. Apa beliau memberikan statement? Vaksin, kata beliau, itu bukan terus akhirnya dengan kita divaksin itu terus wahnya jadi segar, bukan. Itu vaksin itu penyakit. Gak akan mungkin setelah divaksin kita akan sehat. Jadi terus akhirnya pada saat di Masjid Jenderal Ahmad Yani, pada saat pas beliau subuh, beliau ditanya, ya kan, oleh jamaah, Bu, bagaimana yang sudah kadung vaksin? Apa jawaban beliau? Kalau sudah terlanjur vaksin, lakukan tipu nabawi, pengobatan ala Nabi. Minum madu, minum habatus sauda, minum minyak zaitun, bekam sapi. Sudah, itu predatornya. Jadi itu penetralnya. Makanya 2 tokoh Yahudi termasuk Sidney Jones itu konvensi pers di Brussels, Belgia. Dia katakan gerakan kodek elementaris di Indonesia gagal. Karena apa? Gerakan tibun nabawi. Sehingga akhirnya 2 tokoh Yahudi ini dia memberikan statement, tibun nabawi itu adalah gerakan teroris. Sehingga ibu sekarang minum madu itu teroris. Minum habatus sauda teroris. Minum minyak zaitun teroris. Makan kurma teroris. Minum air zam-zam teroris. Bekam sa'i teroris. Jadi saya menganggap ini 2 orang ini berarti 2 orang ini adalah seorang kafir yang kafir. Apa kafir yang kafir? Jadi kafirnya itu sempurna. Kenapa? Kebenciannya terhadap Islam itu sudah diubun-ubun. Itu kafir yang kafir. Nah, kalau umpama dia tidak marah seperti itu, ya kan? Itu berarti kafirnya masih separuh. Jadi seperti itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi ke laptop tentang istiqomah. Tadi ini agak geriot sebentar, karena kedatangan Bill Gates. Jadi kita respon. Nah, kalau kita datang tokoh Yahudi datang ke Indonesia terus kita diam saja, berarti kita sedang tidur, ya kan? Tidak respon. Padahal Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahudi. Gitu. Makanya Bill Gates datang ke Indonesia itu tujuannya depopulasi, pengurangan jumlah
penduduk. Jadi kalau bahasa kasarnya, pembunuhan legal atas nama itu tadi, ya kan? Yang kita bahas tadi. Seperti itu. Bahkan Dr. Rimalibu pada saat konferensi internasional, dia katakan targetnya 3 miliar penduduk bumi ini akan dibunuh lewat makanan dan minuman, kemudian lewat vaksin. Kalau lewat makanan minuman, fluoride, MSG, dan aspartam, itu makanan minuman. Kemudian lewat vaksin. Jadi tujuannya depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Tapi kalau lewat makanan, fluoride itu pemutih air kemasan. Kemudian MSG pelezat makanan. 16 produk MSG Yahudi di Indonesia itu menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian aspartam pemanis buatan. Nah, itu dampaknya setelah diuji lab oleh dokter-dokter, ada riset, itu dampaknya 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Itu sudah ada riset dari dokter-dokter ahlinya. Jadi seperti itu. Makanya ibu-ibu, begitu kita datang, begitu Bilqis datang, itu bukan Sinterklas, bukan Dewa Penolong. Dia datang ke sini, kula nuwun, saya ingin membunuh rakyat Indonesia. Jadi itu bahasa kasarnya. Nah, kalau kedengaran intel, saya langsung ditangkap. Ya kan? Tapi kan saya ngomong seperti ini kan karena emannya, saking cintanya kepada kemanusiaan. Jadi saya ngomongnya seperti itu, rodo kasar gitu ya kan. Kula nuwun izin ingin membunuh lewat vaksin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, balik lagi ke laptop. Istiqomah itu adalah perkara yang sangat penting untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan istiqomah seorang muslimah akan meraih al-fal, kemenangan dalam melawan gelombang fitnah dan akan membawa kesudahan yang baik dalam segala urusan dunia dan akhirat. Itulah istiqomah. Terlebih istiqomah dalam iman kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Istiqomah iman dalam iman kepada Allah, itu adalah kunci jannah, kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau kunci neraka syirik, kalau kunci surga tauhid. Ibu-ibu yang dimuliakan, istiqomah itu adalah tataran tinggi yang sulit dicapai. Yang dapat mencapainya, ini dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, hanyalah hamba-hamba Allah yang bertauhid dan bertakwa, amanu wa taqwa. Jadi ini bocoran langsung dari Allah dan Rasul. Yang bisa meraih keistiqomahan itu adalah hamba-hamba Allah yang amanu wa taqwa, yang beriman dan bertakwa. Siapa? Yaitu orang-orang yang mengikhlaskan diri mereka untuk Rabbul Alamin.
Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Dan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itulah yang bisa Allah berikan keistiqomahan. Dan dia lepaskan diri mereka dari ikatan penghambaan dalam selain Allah. Hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang diibadahi. Bahkan dia melepaskan dari apa yang diperturutkan dari hawa nafsunya dan berbagai tuntutan syahwat yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam surah Fussilat ayat 6. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Tetaplah kalian di jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Itu kalangan mufassir ketika menafsirkan surah Fussilat ayat 6. Jadi istiqomah itu anugerah Allah, karunia Allah, bukan dari kita. Kalau kita ingin mendapatkan keistiqomahan dari sisi Allah sampai kita menghadapi sakaratul maut, apa kuncinya? Di akhir ayat itu Allah tegaskan, itu kuncinya. Wastaghfiruhu, istighfar. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keistiqomahan sampai kita menghadapi sakaratul maut, sampai kita nazar, kuncinya istighfar. Pernah kan suatu saat Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj, di hadapan Rasulullah itu ada putrinya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma binti Abu Bakar ini diberitahu oleh Rasulullah, "Wahai Asma binti Abu Bakar, nanti di neraka itu mayoritas kaum wanita." Itu Rasulullah sudah kasih kabar kepada Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Asma tanya, respon, kenapa Rasulullah kok mayoritas di neraka? Rasulullah kasih jawaban, karena banyak kaum wanita tidak mau terima kasih kepada suaminya, tidak mau berterima kasih pada suaminya. Jadi contoh 10. Jadi kebaikan suami itu 9. Nah, satu salah, karena suami itu kan bukan malaikat. Suami itu kan manusia kan. Nah, manusia itu tempatnya dosa dan khilaf, ya kan, benar. Kalau malaikat kan benar terus kan. Nah, kalau manusia kadang salah, kadang benar. Nah, suaminya salah 1, kebaikannya 9. Itu rata-rata. Yang 9 itu hilang. Gara-gara salah sekali, akhirnya kebaikan yang 9 itu, itulah yang dimaksud banyak kaum wanita yang tidak mau bersyukur kepada suami. Dan terus akhirnya, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak ingin yang mayoritas di neraka? Apa solusinya? Rasulullah kasih solusi. Asma, yang pertama, as-sadaqah, sedekah. Ini kunci. Ini kunci kalau kita tidak ingin menjadi mayoritas di neraka. Sedekah. Ini apa?
Bu, sedekah itu tidak hanya ngasih duit. Ketika ibu bertemu sesama muslimah, tegur sapa, senyum, salam, ya kan? Berjabat tangan, bahkan ditambahi dengan rangkulan, ya kan? Itu sedekah. Sedekah. Ketika ibu memberi nasihat lewat ponsel, lewat HP, ya kan? Jentak share ayat, hadis, kata-kata hikmah, ya kan? Apa itu? Sedekah. Sedekah. Ketika teman ibu mau berbuat maksiat, jangan ojo, ya kan? Jangan berbuat maksiat. Itu juga sedekah. Ketika ada teman kita mau berbuat kemungkaran, kita cegah, jangan. Ya, itu dosa. Itu juga sedekah. Bahkan ketika kita di jalan ada batu atau duri yang itu bisa mencelakakan orang lain, bismillah ya Allah saya pinggirkan. Sedekah deh. Sedekah. Begitu juga ketika ibu-ibu yang masih punya suami, ibu menservis suami di rumah, sedekah. Sedekah. Tapi sekarang banyak ibu-ibu yang terkena virus. Virusnya gawat. Namanya kesetaraan gender. Pernah dengar? Kesetaraan gender. Jadi ketika suaminya pulang dari kerja, apa biasanya manggilnya apa? Di Umi apa? Saya. Ya, saya. Ya. Itu tolong buatkan kopi. Apa jawabannya? Gawe dewe. Karena kesetaraan gender. Kenapa? Ini virus perusak dari barat. Kesetaraan gender itu apa tujuannya? Di dalam keluarga, kalau menurut konsep Islam, Allah memberikan penegasan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Nah, barat ingin merusak konsep Islam ini dengan dimunculkan kesetaraan gender. Laki-laki perempuan sama kedudukannya. Jadi dengan kesetaraan gender ini tadi tidak berlaku lagi itu tadi. Jadi ibu atau istrinya jadi pemimpin, suaminya jadi pemimpin. Nah kalau sudah dalam satu keluarga muncul dua pemimpin, kira-kira jalan kan? Rusak. Nah itulah tujuan daripada orang-orang kafir memasukkan kesetaraan gender. Ada lagi feminisme. Feminisme itu padahal Allah itu kan memberikan arahan, wahai kaum wanita, waqarna fi buyutikunna, banyak-banyaklah di rumah. Dengan gerakan feminisme ini, orang-orang kafir minta agar muslimah banyak di luar rumah, sehingga terus di rumah anaknya sopok pembantu. Nah itu. Inilah gerakan feminisme kesetaraan. Belum selesai gerakan feminisme, belum selesai gerakan kesetaraan gender, dimasukkan lagi oleh Barat untuk merusak rumah tangga umat Islam. Apa? LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Sehingga ibu lihat kan di videonya itu lagi viral di medsos itu. Orangnya cantik sekali, ya kan? Tapi tidak tahunya suaranya laki. Karena operasi plastik. Dan terus kalau model seperti itu terus kan tambah rusak tatanan. Ya itulah benar-benar orang-orang kafir ya seperti itu.
ibu kalau di Indonesia masih nyaman, ada laki, ada perempuan. Tapi ibu kalau ke Eropa, apalagi ke Amerika, bingung bu. Ada laki, ada separuh laki, ada laki separuh perempuan, terus ada laki model perempuan, jadi banyak, tipenya. Kita bingung. Terus ada perempuan seperti laki, ada juga transgender. Artinya apa? Dia sudah ganti kelamin. Nah, itu. Inilah ya, kalau enggak, ini siapa kira-kira yang gerakkan model seperti ini? Setan. Jadi setan itu sampai minta tangguh kepada Allah. Ya Allah, beri tangguhlah aku ya Allah sampai yaumil kiamah. Kira-kira disetujui tidak sama Allah? Disetujui. Jadi ibu-ibu ini kan kepingin punya banyak jamaah. Nah setan itu juga kepingin punya banyak jamaah juga. Namanya jamaah Syaitonia. Nah kalau ibu-ibu kan jamaah Masjid As-Salam. Dan setan itu juga kepingin punya jamaah, namanya jamaah Syaitonia. Nah kalau dulu pernah itu jamaah Syaitonia itu mau didatangkan oleh itu Haritano yang punya Indomaret, yang punya Indomaret se-Indonesia itu kan Haritano, kan itu modalnya dari Donald Trump, ya kan? Nah itu mau masukkan jamaah Syaitonia, namanya Lady Gaga. Lady Gaga. Jadi ternyata Lady Gaga itu sebelum atraksi dia punya ritual tersendiri. Apa ritualnya? Minum darah. Padahal ibu tahu kan Lady Gaga kan mungkin ibu lihat cantik ya, tapi minum darah. Jadi ketika dia jingkrak ketika dia atraksi, itu bukan Lady Gaga, itu setan. Karena dia punya ritual sendiri. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung no, akhirnya gagal masuk ke Indonesia. Ya model-model seperti itu mau kok dimasukkan ke Indonesia. Jadi ya Allah, kita bahkan sekarang ini kita miris bu, pelaku-pelaku LGBT itu sekarang di Indonesia semakin marah. Bahkan sekarang pemerintah mengumumkan pelaku LGBT sekarang tidak hanya warga sipil, sekarang sudah masuk wilayah TNI Polri, pangkatnya perwira. Bahkan ibu bisa lihat di kota-kota besar, ya kan, di kota-kota besar, ya. Bahkan ibu lihat tidak hanya di daerah-daerah yang bahkan di Aceh ada juga, ya kan. Jadi sekarang virus LGBT itu dasar. Makanya seringkali saya sampaikan di beberapa masjid-masjid itu, saya izin dulu kepada takmirnya, Pak, saya izin pakai bahasa kasar. Soalnya kalau nggak pakai bahasa kasar, wangel tuturannya, angel tuturannya. Akhirnya saya diizini oleh takmir, langsung saya sampaikan, seanjing-anjingnya anjing jantan, pasti yang dicari anjing betina. Loh ini manusia punya akal, punya rasio, punya hati, ya kan? Kok terong yang dicari terong? Astagfirullah. Itu kan bahasanya kasar kan? Tapi kalau dengan bahasa saya kasar itu langsung muncul. Iyo, aku menungso gitu. Akhirnya kan mikir, masuk laki sama laki. Itu sekarang di Indonesia penyakit LGBT itu dahsyat. Ngeri. Makanya kalau ada anak yang sudah mulai ada, makanya dulu itu bu, ibu-ibu itu paling risau, gelisah kalau punya anak perempuan, itu dulu. Sekarang ibu-ibu itu gelisah kalau punya anak laki. Apalagi kalau sudah lembeng, apa lembeng?
kemayu. Wah, itu berarti virusnya mau masuk. Hati-hati, itu perlu diruqyah. Diruqyah syar'i. Balik lagi, ibu-ibu yang dimuliakan. Pada satu saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, saya mohon dinasihati. Saya tidak akan minta nasihat pada orang lain kecuali kepada engkau ya Rasul." Apa nasihat Rasulullah? Pendek sekali. Qul, katakan, amantu billah tsumma istaqim. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Ini nasihat pendek tapi maknanya cukup dalam sekali. Katakanlah kalau aku beriman kepada Allah, aku mentauhidkan Allah, kemudian istiqomahlah sampai Allah mengambil, sampai ajal mendatangi kita. Karena ternyata kita beribadah itu Allah sudah kasih kabar. Jadi bulan Ramadan itu bukan finish. Ternyata dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah sudah kasih kabar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud hatta talaqiyal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai ajal kematian menjemput. Berarti ibu selesai taklim kalau sudah dipanggil Allah, baru selesai taklimnya kalau sudah al-maut menjemputnya. Jadi ibu menghadiri majelis taklim itu selesainya kalau sudah dipanggil sama Allah. Kemudian datang seorang sahabat Rasulullah, Thauban radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul amal afdal." Amal apa yang punya nilai fadhail, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala istaqimu wa lam tuhsu. Istiqamah. Jangan kalian menghitung-hitungnya. Wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafizu 'alal wudu' illa mu'minun. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Ini pertanyaan sahabat Rasulullah Thauban. Nah sekarang ibu-ibu, apa makna istiqomah dari sisi lughah bahasa? Istiqomah dari sisi bahasa itu tegak dan lurus, dari sisi bahasa. Nah dari sisi makna atau terminologi, ini pernah diungkapkan oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makna istiqomah itu, hendaknya kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan berbuat syirik. Itu makna istiqomah menurut sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memaknai istiqomah, hendaknya kita bertahan dalam satu perintah atau larangan. Artinya apa? Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan jauhi larangan Allah dan Rasul. Itu makna istiqomah menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Makna istiqomah itu ikhlas. Ikhlas. Bagaimana menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Makna istiqomah, laksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Laksanakan kewajiban. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, laksanakan. Itu menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Istiqomah itu sinergi. Istiqomahnya lisan, istiqomahnya hati, dan istiqomahnya perbuatan. Bil jawari, qalbu, lisan, bil jawari, hati, lisan, dan perbuatan. Sinergi.
Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi istiqomah itu sikap tawasul, sikap tengah. Artinya istiqomah itu di atas jalan yang hak, yang benar, jauh dari penyimpangan dan penyelewengan. Tawasul, tengah. Jadi sikap lurus di atas, artinya apa? Istiqomah itu sikap lurus di atas perintah Allah dan Rasulnya tanpa adanya ifrat, hulu, berlebih-lebihan, dan tafrid atau meremehkan atau murah-murah. Artinya benar-benar tawasul, jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, tengah. Itulah istiqomah, makna istiqomah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah itu tadi prolog. Sekarang baru masuk materi. Prolognya panjang, mulai Bill Gates tadi, ya kan? Dan sekarang kita masuk materi 10 kaidah dalam upaya untuk mendapatkan dan menjaga istiqomah. Baru masuk materi ya. Pertama, kaidah yang pertama, kita harus meyakini bahwa istiqomah itu adalah karunia dari Allah. Sebagaimana surah Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Tetaplah kalian di jalan Allah, yaitu siratal mustaqim, dan wastaghfiruhu, dan istiqomah, yaitu istighfar. Ya. Makanya tadi Bu Asma binti Abu Bakar tadi ada yang kurang. Rasulullah kan kalau kita tidak ingin masuk kebanyakan mayoritas di neraka, kuncinya yang pertama sedekah, dan yang kedua wa'aktiru al-istighfar, dan perbanyak istighfar. Itu dua kunci kalau kita tidak kepingin mayoritas di neraka. Cuma dua kuncinya. Rasulullah kasih wasiat, sedekah dan perbanyak istighfar. Insya Allah ibu tidak akan masuk kepada mayoritas di neraka. Itu sudah, kalau bisa ditulis gede-gede di rumah, minta pakaian diperbesar, di fotokopi perbesar itu kan. Sedekah dan perbanyak istighfar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apalagi kalau ibu zikir pagi dan sore, ba'dal subuh baca sayyidul istighfar ketika zikir pagi, ba'dal asar baca zikir sayyidul istighfar pada saat zikir sore. Itu kan Rasulullah sudah kasih kabar gembira. Nah, kalau kita pada saat zikir pagi ba'dal subuh kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min faqri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah mengabarkan kalau ba'dal subuh kita baca sayyidul istighfar, siang hari kematian menjemput kita, Rasulullah ngasih berita gembira, jannah, surganya Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Begitu juga ba'dal asar, kita zikir sore, kita baca sayyidul istighfar, malam hari kematian menjemput kita, jannah, kata Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Insyaallah ibu-ibu di sini insyaallah istiqomah baca sayyidul istighfar. Tapi kalau ibu-ibu yang sana Bu, ya non jauh di sana, itu alasan aja, 1000 alasan. Apa? Ustaz, yang saya hafal itu ayatnya laliyun, lali, lupa. Alasannya itu, Ustaz, ba'dal subuh itu saya sudah masuk dapur nyiapkan suami dan anak-anak. Jadi alasan macam-macam sih bahasa. Padahal kalau umpama masuk dapur dia aktivitas kan boleh kan baca sayyidul istighfar. Masa terus akhirnya waktu ibu goreng tahu nggak boleh baca sayyidul istighfar? Ya boleh Bu,
Boleh. Jadi bukan terus akhirnya ibu baca Sayyidul Istighfar itu bukan seperti orang semedi, sudah enggak dengan sana kini semedi serius seperti orang misal semedi, bukan seperti itu. Apapun aktivitas ibu boleh berzikir. Ibu nyapu sambil istighfar boleh enggak? Boleh. Enggak ada alasan. Ibu biar dia boleh jawab. Kan kita kepingin kan Bu masuk surga kan? Saya kira kepingin semua. Makanya jangan lupa Sayyidul Istighfar, ba'da syukur, ba'da rasa. Yang kedua, kaidah yang kedua, hakikat istiqomah yang hakiki adalah ketika kita mengikuti jalan dan petunjuk Allah. Ibu bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 153. Surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratal mustaqim. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus, siratal mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu tadi. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fattafarraqa bikum an sabili, kata Allah, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu, hakikat istiqomah ketika kita mengikuti jalannya Allah, siratal mustaqim. Nah, saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Jalan yang lurus itu cuma satu. Benar? Jalan yang lurus itu cuma satu. Tidak ada jalan yang lain. Siapa jalan yang lurus? Ad-dinul Islam. Mana yang tadi jawab Islam tadi? Mana? Bu, mohon maaf saya tidak bawa hadiah. The best. Jazakallah khair. Masya Allah. Jalan yang lurus cuma satu, Islam. Selain Islam, sesat dan batil. Yakin Ibu? Selain Islam, sesat dan batil. Nah, Ibu kalau kita punya keyakinan seperti itu, padahal itu kan perintahnya Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 19 kan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dina 'indallahi Islam." Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bu, sekarang ini di Indonesia, kalau Ibu punya keyakinan seperti itu, masuk kategori radikal. Islam garis keras. Kira-kira Ibu mau disebut seperti itu? Berada dalam kebenaran kok, iya kan? Kan kebenaran. Nah sekarang di Indonesia ini Bu, terutama orang-orang munafik itu sedang jualan. Apa yang dijual? Bukan pisang goreng yang dijual, tapi yang dijual itu agama baru. Apa? Semua agama sama. Nah itulah sekarang untuk merusak keyakinan kita itu dimunculkan agama baru, pluralisme agama. Berarti kan fitnahnya besar, ya kan? Jadi Ibu jangan lupa pada saat sholat tahajud di sujud akhir, selesai baca tasbih, Subhana Rabbil A'la atau Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, jangan lupa 3 doa. Karena fitnahnya sekarang besar. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma jubni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku, ya Allah. Yang ketiga,
Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba dalam agama. Jangan dilupakan. Insya Allah, Allah sudah kasih kabar, ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Karena doa, kata Rasulullah, mohon ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Nah, kira-kira kalau takdir itu bisa dirubah tidak dengan doa? Bisa. Kalau Rasulullah SAW, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya Bu, ketika takdir itu akan turun ke bumi, dan ibu pada saat salat lain, salat tahajud, ya kan, ibu terus mohon seperti itu, akan naik, tertolong. Itu Rasulullah sudah ngasih kabar. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Doa mohon ibadah, doa itu otak ibadah. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, pokok istiqomah adalah istiqomahnya qalbu, istiqomahnya hati. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna bil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah, setiap jasad, setiap tubuh ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalb, hati. Makanya kenapa Rasulullah memberi contoh, memberi uswah, sering-sering tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Sampai di kampung-kampung itu Bu, biasanya kan dibuat puji-pujian. Oh, hati iku limo warna, maca Quran sama, baca Quran bersama maknanya, tafsirnya, ya. Terus yang kedua, wong kang soleh kumpul. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh-soleh. Insya Allah kita akan kecipratan soleh-soleh. Ya. Yang ketiga, zikir wengi lakon, perbanyak zikrullah. Ya. Yang keempat, sholat malam lakon, sholat lain tahajud lakukan. Yang kelima, zikir wangi, watan luwe, puasa. Dari itu 5 obatnya hati. 5 obatnya hati. Makanya lakukan tazkiyatun nufus. Ini. Kenapa? Nanti di yaumil akhir yang diterima oleh Allah adalah qalbun salim. Yang diterima oleh Allah qalbun salim, hati yang tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Sehingga akhirnya nanti di yaumil akhir insyaallah Bu, kita dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masya Allah, ketika ibu-ibu semua dipanggil oleh Allah seperti itu, kira-kira senang gak? Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah seperti itu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masya Allah, alangkah indahnya kalau kita dipanggil oleh Allah nanti di yaumil akhir seperti itu. Kita dapat ridho dari sisi Allah. Makanya 2 hal
ketika kita berpuasa. Ada kedua kegembiraan pada saat kita buka puasa. Dan nanti di yaumil akhir ketika kita menghadap Allah, kita diperlihatkan wajahnya Allah. Masya Allah, luar biasa. Itulah dua kegembiraan pada hamba-hamba Allah yang shahid, yang berpuasa. Yang keempat, istiqomah yang dikehendaki oleh Allah adalah ketika kita berupaya untuk bisa menjalankan dan mendekati sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Ini pun bisa dilihat dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ini perintah dari Allah. Kita disuruh mutaba'ah, ittiba, ikuti Rasul. Apa wujud kita mengikuti Rasul? Ya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ibu-ibu, ada hal-hal yang sederhana sekali, tapi kadang-kadang ketika dalam prakteknya itu kadang-kadang kita tidak memberikan perhatian. Contoh, kalau makan, minum dengan tangan kanan. Kalau kita makan dengan duduk. Tapi sekarang kita diuji. Banyak resepsi tidak punya kursi karena nyewa kursi mahal. Sehingga akhirnya banyak resepsi tanpa kursi, sehingga akhirnya makan dengan berdiri. Benar? Kita dipaksa untuk tidak mengikuti sunnah. Padahal perintahnya Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Kenapa? Kalau kita memiliki hal yang sepele, makan dengan duduk, tapi ketika kita mendatangi resepsi, kursi tidak ada, ya kan? Jadi akhirnya kita makan dengan berdiri. Padahal kita diperintah. Sampai Allah memberikan penegasan, kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, Allah berjanji, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan surah Al-Imran ayat 31 ini, kalau ada seorang muslim atau muslimah ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, berarti cintanya kepada Allah palsu. Itu loh. Nah, bagaimana Ustaz kalau banyak resepsi nggak punya kursi? Karena sekarang nyewa kursi mahal, MM-an sekarang, bener, miliar, saking mahal. Guyon. Artinya apa? Rata-rata kalau pas resepsi tanpa kursi itu kelihatan agak modern. Itu rata-rata, benar ya? Rata-rata itu agak modern. Tapi kalau pakai kursi itu koyok kampungan, desa, ya kan? Nah itu rata-rata seperti itu. Itu ibu kalau tanya pasti seperti itu. Modern ala barat, untuk apa? Tren, ya kan? Padahal itu nggak benar. Nah sekarang bagaimana kalau nggak ada kursi? Bu, kita disuruh ikhtiar. Kalau nggak ada kursi, biasanya kan ada tembok, ya kan? Atau ada, ya pokoknya ada halangan lah, jadi ada apa namanya? Ya sandaran. Ibu niatkan, ya Allah, saya niat duduk. Walaupun cuma menempelkan pantat, ini saja. Niatkan, saya niatkan duduk. Insya Allah Allah Maha Tahu. Itu sudah usaha. Jangan terus akhirnya ibu tasabuh, niru-niru makan dengan berdiri. Jangan. Coba saya lihat di resepsi itu, ya Allah, ternyata lebih banyak yang niru daripada yang berusaha nyender. Ayo kita koreksi.
Karena ini hal yang sepele, padahal itu sunnah Rasulullah, ya kan? Bahkan setelah diteliti oleh pakar-pakar kedokteran, ternyata makan dengan duduk, Masya Allah, ya kan? Nah seperti itu. Nah ini. Nah ibu-ibu yang dimuliakan, itu sunnah Rasulullah. Yang kecil-kecil makan dengan tangan kanan, ya kan? Ya kan? Kemudian yang kelima, istiqomah itu berkaitan erat dengan perkataan, perbuatan, dan niat. Artinya istiqomah yang benar itu adalah sinergi antara istiqomahnya qalbu, istiqomahnya lisan, dan istiqomahnya perbuatan. Ini harus sinergi. Sinergi. Istiqomahnya hati, istiqomahnya lisan, dan istiqomahnya perbuatan atau amal soleh. Itu harus sinergi, berjalan seiring. Itulah kaidah yang kelima. Lanjut, yang keenam. Istiqomah itu harus lillah, karena Allah. Billah, mohon kepada Allah. Ada amrillah, sesuai dengan perintah Allah. Ini kaidah yang keenam. Istiqomah itu harus lillah karena Allah. Billah, mohon kepada Allah. Ala amrillah, sesuai dengan ketetapan Allah. Kaidah yang ketujuh, tidak boleh kita terperdaya atas istiqomah yang kita rasakan. Artinya jangan sampai mengandalkan keistiqomahan pribadi, tapi gantungkan keistiqomahan itu kepada Allah. Itu contoh, ibu di sebuah perumahan, apalagi perumahannya itu pakai sistem kopel, satu tembok untuk dua rumah. Karena ada perumahan seperti itu, kopel, jadi satu tembok untuk dua rumah kanan kiri. Nah, ibu-ibu, begitu kita bangun malam hari, tengah malam, bukan tengah malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Selesai kita ke kamar mandi, kita ambil air wudu. Selesai kita ambil air wudu, kadang-kadang setan itu mudah. Jeng-jeng, rumah lo tangga sebelah. Akhirnya didengarkan, tibanya saya tunggu ngorok. Baru sudah pegang sajadah, mau sholat tahajud, pegang sajadah. Jeng-jeng, nah iso munggah nih lantai 2. Delok ini wong sak umpama rumahnya Sawu Jajar atau rumahnya di mana ini? Sumbersari ya. Ini Sumbersari kan ya? Yang Sumbersari, kelurahan Sumbersari. Ibu naik ke loteng, langsung Bu, ya Allah, tiba nih sak Sumbersari ini sing soleha itu cuma aku dewi. Nah, itu namanya ujub. Nah, itulah yang saya maksudkan, jangan mengandalkan istiqomah itu dengan keistiqomahan pribadi. Kenapa? Kalau kita mengandalkan keistiqomahan pribadi, muncul ujub itu bangga diri. Nah, kalau itu terus gak segera diobati, takabur. Nah, kalau sudah takabur, hancur ibadah kita. Gitu. Tibane sak Sumbersari iki sing soleha cuma aku dewi. Nah itu, jangan sampai muncul seperti itu. Jadi kalau menghadapi seperti itu, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. Baca ta'awudz. Setan itu mudah. Apalagi dulu ibu ketika masih remaja putri itu ya kan, masih remaja putri, kan ibu enggak sadar ya. Gak kroso dulu, padahal dulu jadi remaja putri, sekarang sudah jadi ibu. Loh, padahal sudah jadi, nggak tahunya terasa sekarang sudah jadi nenek, nggak terasa kan Bu? Nah dulu ibu ketika jadi remaja putri, itu kadang-kadang setan itu mudah, apalagi di depan cermin. Kita sudah pakai busana muslimah, itu kadang setan itu jeng-jeng, kurang licin.
kakinya ganti. Sudah seperti itu. Masih digoda lagi sama setan. Loh, kurang press body. Ya, press body. Supaya lebih magic. Habis itu terakhir, setan itu goda-goda. Itu rambutnya keluarkan sedikit. Biar untuk ABG. Jadi ya Allah, setan itu kalau makanya Bu, setan itu kan goda terus, karena memang setan itu diciptakan untuk goda. Makanya Ibu kalau tahu kurikulum vitae-nya setan, itu tempat tinggalnya itu di mana-mana. Rumahnya itu, alamat rumahnya di mana-mana setan. Tapi tempat tinggalnya setan ada di rusuk kita sebelah kiri. Ini tempat tinggalnya setan. Rusuk sebelah kiri. Makanya kenapa kita disunahkan tidur miring kanan. Karena tempat tinggalnya setan itu ada di rusuk kita sebelah kiri. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan, banyak ta'awuz. Kemudian yang ke-8, jauhi fitnah syahwat dan syubhat yang bisa memalingkan kita dari istiqomah. Ini kaidah yang ke-8. Jauhi fitnah syahwat. Saya kira ibu-ibu semua paham sudah. Kalau fitnah syahwat itu ya kita banyak mohon ampun kepada Allah, ya kan? Banyak istighfar kepada Allah. Insya Allah kita akan diberikan rahmat terhadap nafsu kita, sehingga kita bisa mengendalikan nafsu kita, gak sampai memperuntukkan syahwat hawa nafsu. Kemudian jauhi subhat itu keraguan-keraguan. Contoh, sekarang dimunculkan agama baru, pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Ini kan membuat kita goyah, ragu-ragu. Mosok semua agama sama? Ya kan? Coba Tuhannya saja beda. Tuhannya orang Islam Allah. Tuhannya orang Katolik, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhannya orang Buddha, Siddhartha Gautama. Tuhannya orang Hindu, Sahyang Widi. Ya, kan tidak sama. Loh, kok kita disuruh, kita dibodohi semua agama, padahal Tuhannya beda. Kitabnya orang Islam Al-Quran, kitabnya orang Kristiani Injil, Bible, kitabnya orang Hindu Weda. Apa sama? Kitab kan enggak kan? Nah, tapi kita sekarang ini di Indonesia dipaksa semua agama sama. Nah ini Bu, ini bisa kalau kita tidak istiqomah bisa muncul subhat, keraguan-keraguan. Makanya Rasulullah ngasih arahan, kalau muncul subhat tinggalkan, ya kan? Kalau sudah muncul subhat tinggalkan, keraguan-keraguan itu tinggalkan. Kenapa? Kalau kita sudah mengikuti subhat itu tadi, otomatis setan akan mempengaruhi kita, sehingga kita akan masuk ke dalam subhat. Ini kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-9, jauhi tasabbuh bil kufar. Niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir. Jauhi. Karena Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum maka dia termasuk kaum itu sendiri. Jadi kalau ada seorang muslimah ngikuti budaya orang kafir, kata Rasulullah dia termasuk golongan kafir. Coba sekarang, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Padahal kita itu ngaji bolak-balik, ngaji bolak-balik. Pada saat peringatan hari kelahiran langsung tunduk. Habis itu nyiok.
Ini niru-niru. Rasulullah menegaskan kalau kita niru berarti kita termasuk golongan. Coba. Kecuali ibu. Terus, Ustaz, gimana kalau saya pada saat saya memperingati kelahiran saya ajak anak cucu saya, menantu saya semuanya, ayo kita berdoa kepada Allah supaya diberikan keberkahan umur. Boleh enggak? Boleh. Apa itu tasyakuran? Boleh enggak? Boleh. Kan enggak niru, ya kan? Kita berdoa, ya kan? Berdoa. Boleh. Jangan sampai niru-niru adat istiadat kebudayaan orang-orang kafir. Nah, apalagi ibu niru budaya Hindu. Apalagi kalau sudah mantenan. Oh, tidak. Ya, tidak. Macam ini kan tradisi Hindu. Berarti kita ngikuti agama Hindu. Astaga. Padahal ngaji bola masih gitu tadi. Padahal Rasulullah mengingatkan tasabbuh bil kufar dilarang secara global dalam agama kita. Niru saja tidak boleh, apalagi ngikut. Ini kaidah yang harus kita tunaikan, kita amalkan. Nah, ibu-ibu, apa implikasinya, dampaknya kalau 9 langkah ini tadi yang kita bahas ini tadi kita amalkan? Apa dampaknya? Ibu nanti di rumah buka surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah berfirman, ini dampak kaidah ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah terhadap keyakinannya ini. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan oleh Allah lewat al-malaikah, lewat para malaikat. Kapan waktunya? Saat kita menghadapi sakratul maut, di mana pada saat itu setan akan datang wujud seperti orang tua kita supaya kita ghaflah, lalai dari pengucapan la ilaha illallah. Setan akan menyuguhkan air karena pada saat kita menghadapi sakratul maut haus yang sangat, supaya kita ghaflah, lalai dari pengucapan la ilaha illallah. Makanya kenapa Rasulullah memerintahkan umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum an la ilaha illallah. Talkinkan, bimbinglah di telinga sebelah kanan orang yang nazar, orang yang sakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Itu loh. Karena setan akan wujud seperti orang tua kita. Setan akan menyuguhkan air. Makanya mudah-mudahan dengan 9 langkah ini tadi, kaidah ini tadi, insya Allah ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan saat kita menghadapi sakratul maut. Lewat siapa? Al-malaikah, lewat malaikat. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut. Wa la tahzan, jangan kamu sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Tidak hanya itu, kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan jadi pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya nanti di yaumil akhir kalian akan dapatkan apa yang kamu inginkan dan kalian akan dapatkan pula apa yang kamu minta. Ditutup ayat itu surah Fussilat ayat 32. Nuzulan min ghafurir rahim. Inilah hidanganku dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti ketika menghadapi sakratul maut mendapatkan ta'yidullah, pertolongan Allah lewat para malaikat.
sehingga pada saat sakaratul maut kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita bisa tersenyum menghadap Allah saat menghadapi sakaratul maut. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu ada pertanyaan kurang ya 5 menit gitu. Monggo silakan. 10 menit enggak apa-apa. Lebih ganti, guys. Ya, keras aja dulu. Nanti ya. Ganti aja dulu ya. Sebelah situ ya. Itu baru ya. Ganti aja. Ya. Keras aja suaranya. Tes sudah bisa. Ganti balik. Tes. Gak usah, keras aja. Yang keras aja. Tidak apa-apa Bu. Yang keras aja. Monggo, monggo silakan. Saya dengarkan. Kan, monggo. Waalaikumsalam. Harusnya ini kayak baterainya udah. Tes. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana menghadapi anak yang lesbi? Nah, memang Rasulullah SAW memberikan warning kepada umatnya. Kalau Rasulullah SAW, jadi Rasulullah mengingatkan seseorang itu tergantung agama temannya. Berarti bi'ah, lingkungan, ya kan, teman itu sangat berpengaruh sekali. Nah, itu mungkin kiat pertama kita harus berusaha mencoba mengarahkan anak kita ke bi'ah atau teman yang baik. Itu ikhtiar yang pertama. Yang kedua, ibu, setelah tadi kita memberikan nasihat, tapi angel ukurannya, ya kan? Yang ketiga, kita sudah beri nasihat. Nah, kita itu diperintah oleh Allah fadzakir, kasih nasihat. Tapi yang memberi hidayah itu siapa? Allah, bukan kita. Yang penting ikhtiar sudah kita sampaikan. Nah, masih ada kiat yang terakhir, doa. Doa seorang ibu kepada anaknya insya Allah mudah diijabah oleh. Apalagi saat-saat sepertiga malam, 2/3 malam. Teteskan air mata. Semua ungkapkan kepada Allah. Jadi insya Allah doa seorang ibu ijabah. Contoh, Imam Masjidil Haram, Syekh Muhammad Sudes. Syekh Muhammad Sudes itu masa kecilnya nuakal sekali. Istilah kalau bahasa Jawa itu dua bleken nemen. Nah, ibunya ini sampai emosi. Tapi akhirnya ibunya ini paham. Kalau saya bersumpah, otomatis nanti berdampak kepada anaknya, kepada anakku. Kan tidak boleh seorang ibu gampang bersumpah karena mudah dikabulkan oleh Allah sumpahnya. Akhirnya ibunya Syekh Muhammad Sudes begitu marah, gitu, begitu anaknya mulai nakal, gitu ya, sampai 2 begitu nakal, dia ganti emosinya itu dengan doa. Ya Allah, jadikan anakku menjadi imam Masjidil Haram. Itu ibunya Syekh Muhammad Sudes.
Alhamdulillah akhirnya sekarang jadi imam Masjidil Haram sampai sekarang. Itu. Jadi itu kata ibunya, bedik masa kecilnya, sampai gak kuat ibunya. Tapi akhirnya emosinya ibunya itu diganti dengan doa. Seperti itu. Saya kira. Ada yang lain? Monggo. Ya. Yang kedua. Monggo silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kemarin tuh kasihan orang meninggal. Saya bilang kepada keluarganya, kalau sudah mau masak, itu Bu, nanti bisa ucapkan la ilaha illallah. Karena jangan Bu kalau gitu. Dia nanti kalau bisa sampai mengucap la itu terus meninggal, mungkin di dalam hatinya mungkin dia bisa mengucap Bu, tapi tetap tidak mau, katanya bilang Allah gitu aja. Itu gimana Ustaz? Jadi kita diperintah untuk ittiba Rasul, bukan ittiba teman atau ittiba tetangga. Rasulullah perintahkan lakinu mautakum anda ilaha illallah. Talkinkan, bimbinglah orang yang sedang nazak, sedang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Jangan sekali-kali ibu kalau sedang nazak itu ada nanti nggak nonton, sehingga pada saat itu menurut kacamata manusia. Lah ini hal yang gaib, ya kan? Kita apa yang diperintahkan Rasulullah tunaikan. Karena Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat yang fisik, yang zahir. Ya kan? Allah tidak lihat wajah kalian, tidak lihat fisik kalian, tidak lihat harta kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah qalb. Insya Allah Bu, begitu ibu bimbing dengan la ilaha illallah, hatinya akan mengikuti. Ini contoh pernah saya ditelepon dari rumah sakit Lavalen. Seorang ibu telepon saya, Ustaz, suami saya koma. Akhirnya saya tanya, apa yang ibu lakukan? Saya bacakan surah Yasin. Akhirnya saya jawab, Bu, itu di rumah sakit itu ada siapa saja? Saya, istrinya, ya, anak saya, menantu saya. Bu, kalau bisa baca surah Yasin selesai. Ibu fokus bimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Ibu dulu kalau sudah ibu capek, serahkan pada anak, sip-sipan, terus bimbing. Kan suami ibu kan sudah koma. Nah koma itu kan tidak akan mungkin ngikuti, ya kan? Sudah koma, ngorok lagi, ya kan? Tidak bisa. Insya Allah hatinya akan ikut. Nah, ya itu. Jadi ternyata Bu, alhamdulillah, ibu ini ngikuti nasihat saya. Akhirnya jam 9 sampai jam 10 malam beliau telepon lagi ke saya. Langsung saya angkat. Gimana Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, suami saya sudah meninggal. Alhamdulillah, beliau membacakan talqin la ilaha illallah. Itu loh Bu. Makanya kalau sudah nazar, gak usah setel murotal, gak usah baca Al-Quran, stop. Kalau sudah nazar, fokus kalimat la ilaha illallah. Karena itu perintah Rasulullah. Karena apa? Pada saat nazar itu Bu, setan akan muncul, akan goda, dan dia mewujud seperti orang tuanya, supaya dia ghaflah, lalai dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dan setan akan muncul menyuguhkan air. Karena pada saat kita sakaratul maut itu kehausan. Tujuannya setan apa? Ghaflah, supaya dia lalai mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kenapa kalau sudah ada keluarga kita nazar, atau tetangga kita nazar, atau teman kita nazar, sudah fokus la ilaha illallah, supaya gangguan setan ini
lari. Itu tujuannya. Makanya kenapa Rasulullah laki mautakum anda ilaha. Monggo. Yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pertanyaan saya bersambung dengan ibu yang pertama, anak apa itu LGBTY. Ya, ini pengalaman saya sendiri. Anak-anak menantu saya kan mau memondokkan anaknya. Ternyata dengan berita-berita yang terakhir ini Ustadz, itu kan banyak yang diperkosa oleh ustadznya di pondok dan sebagainya. Kemudian yang guru ngaji itu anak-anak juga diperlakukan yang seperti itu. Nah, bagaimanakah untuk menghindari seperti itu, dan nasihat saya kepada menantu saya untuk tetap memondokkan dan memanggil guru ngaji. Katanya kalau laki-laki nanti kasihan, anak saya takutnya seperti terus LGBT diperlakukan seperti itu. Bagaimanakah kalau anak laki-laki ngajinya dengan ustazah atau ustadz begitu? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu kasus. Makanya cari pondok pesantren yang artinya benar-benar amanah, ya kan? Jangan yang hanya sekedar yang istilahnya sekedar nggak tahu riwayatnya, ya kan? Makanya kan cari pondok yang benar-benar dia ini benar-benar amanah, gitu. Sehingga akhirnya benar-benar dia tidak sampai terjadi seperti itu, ya kan? Nah, ya memang itu ada berita-berita seperti itu, ya kan? Makanya kita harus selektif mencari pondok pesantren yang fokus pada hal yang kebaikan. Nah, sekarang bagaimana menghadapi itu tadi LGBT? Ya kan? Tadi kan sudah saya sampaikan, Rasulullah memberikan arahan bi'ah. Ini benar-benar kita perhatikan. Lingkungan itu bi'ah. Teman itu juga perlu diperhatikan. Karena Rasulullah memberikan peringatan pada kita, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka salah seorang di antara kalian lihatlah dengan siapa dia bergaul. Berarti teman itu sangat penting. Ini usaha. Terakhir tadi doa seorang ibu. Itu saya. Ya. Untuk guru ngaji yang datang ke rumah itu kan pribadi ya. Ya. Untuk anak laki-laki atau itu Kalau bisa, ya, kalau bisa. terima kasih. Kalau laki-laki ustaz, kalau perempuan ustazah. Kenapa Bu? Jangankan walaupun dia pakai sorban 50 kilo, ya. Kalau sudah satu ruangan itu berlainan jenis, ya Bu ya, itu pasti setan akan goda, ya kan? Makanya kalau laki undang ustaz, kalau anak perempuan undang ustazah. Jangan yang berlainan jenis, bahaya. Jangankan ibu tahu kan Nabi Yusuf tergoda istri raja, ya kan? Tapi karena Nabi Yusuf diberi rahmat oleh Allah sehingga bisa mengendalikan nafsunya, hanya beliau lari. Ternyata yang punya nafsu istri raja, langsung ditarik, sobek. Makanya akhirnya begitu persidangan, hakim ya gampang saja. Kalau robeknya di depan berarti yang punya nafsu Nabi Yusuf. Kalau yang robeknya di belakang berarti yang punya nafsu perempuan. Nah gitu Bu, setelah persidangan akhirnya kan Nabi Yusuf menang kan. Nah istri raja ini masih punya argumen. Wis, tibanya aku salah. Akhirnya apa? Semua wanita di Mesir, semua wanita itu dikumpulkan, dikasih buah sama pisau. Habis itu Nabi Yusuf
dikeluarkan. Semua wanita itu tadi yang diundang kita tadi. Yang dibelah itu bukan pisau, bukan buahnya, tangannya yang kena pisau. Nah itu. Jadi kalau sudah lawan jenis itu, walaupun itu sih gambaran saya walaupun sorbannya 50 kilo, kalau sudah berlawanan jenis itu setan akan turun. Makanya itu tadi, laki cari ustaz, yang perempuan cari ustaz. Itu lebih aman. Saya kira gitu. Usaha. Sekian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Ada lagi. Satu aja, ya, satu. Makasih. Berkaitan dengan istiqomah hati nomor 5, yaitu istiqomah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan niat. Nah, yang saya tanyakan, mengapa istiqomah itu dianggap lebih berat, lebih berat daripada memulai suatu amalan? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menghadapi rasa jenuh atau bosan saat kita mencoba istiqomah dalam suatu amalan tertentu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, istiqomah itu memang berat ya. Apakah orang yang ilmunya tinggi itu bisa istiqomah? Jaminan? Ternyata enggak. Ini saya mohon maaf, saya jujur dulu. Profesor Dr. siapa namanya? Siti, bukan Siti Fadila Sumari, bukan. Profesor Dr. Yang perempuan Siti, apa itu? Guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Coba saya namanya. Beliau staf Menteri Agama. Beliau guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pakar Al-Quran, pakar hadis. Ilmunya tinggi, top, staf Menteri Agama. Tapi ternyata begitu mengikuti seminar internasional di Hotel Niko Jakarta, dia memberikan statement pernikahan sejenis halal. Ya aneh-aneh itu kebijakannya ya. Astagfirullah. Itu. Akhirnya wartawan datang tanya, Bu, Ibu pakai busana muslimah? Ya. Ibu guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pakar Al-Quran, pakar hadis. Ibu staf Menteri Agama. Kenapa ibu berani mengeluarkan fatwa pernikahan laki sama laki halal? Apa jawabannya? Tanpa ada beban. Tujuan saya memperingat pekerjaan Tuhan. Memperingat pekerjaan. Sombong berarti. Tidak tahunya terbongkar. Setelah beliau memberikan statement seperti itu, langsung dikontak oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice, Menlu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice yang negro. Langsung begitu nyampe di Amerika, di gedung Kementerian Luar Negeri, jazakillah khair, terima kasih, Anda telah menghancurkan agama Anda sendiri. Nah, terima kasihnya Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika itu tidak hanya sekedar terima kasih. Berapa Bu? 6, kalau dirupiahkan 6 miliar. Wow. Hanya mengatakan Boleh. sesama jenis, pernikahan sesama jenis. Ternyata tujuannya berarti Bu, ketinggian ilmu tidak menjamin untuk istiqomah. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Wastaghfiruhu, istighfar.
istiqomahan siapa? Bukan kita. Nah, itu termasuk dalam tadi amal, ya termasuk dalam amal. Makanya kita kan dicapai dengan istighfar, kita banyak doa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Itu terus doa. Karena istiqomahan itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi istiqomahan sampai kita menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, karena ada yang minta doa Ustaz. Ya, kita berdoa ya. Ada yang mau berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Rahmanur Rahim, Ya Ghafur Ya Shakur, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.